Di antara senjata yang digunakan Rusia dalam perang dengan Ukraina adalah drone-drone buatan Iran. Drone-drone Iran semisal Shahed 136 memberikan kemajuan yang signifikan bagi Rusia dengan menghancurkan target-target penting milik Ukraina. Iran, sebagai negara yang bertahun-tahun terkena sanksi dan embargo, ternyata mampu menghasilkan senjata berupa pesawat terbang tanpa awak atau drone tempur yang mematikan. Bagaimana Iran mampu mengembangkan industri pesawat tanpa awak? Bagaimana negara tersebut mendapatkan komponen-komponen untuk membuat drone di tengah keterbatasan akibat sanksi dunia? Dan apa saja jenis-jenis drone buatan Iran? Kita akan membahasnya dalam video ini. Kita mulai dari sejarah perjalanan pengembangan drone di Iran. Industri drone di Iran tidak muncul begitu saja. Pengembangan drone militer Iran juga tidak dilakukan baru-baru saja. Iran telah memulai riset dan pengembangan drone militer sejak tahun 80-an. Artinya, sudah lebih dari 30 tahun. Pilihan pengembangan pesawat tanpa awak atau drone menjadi pilihan yang realistis bagi Iran untuk mengimbangi kekuatan musuh-musuhnya. Iran sebelum revolusi tahun 1978 merupakan negara sekutu dekat Amerika Serikat. Maka, sebagian besar alutsista Iran termasuk pesawat tempur merupakan buatan Amerika. Setelah revolusi, Iran bermusuhan dengan Amerika Serikat. Maka, Iran tidak bisa mendapatkan suku cadang untuk memelihara alutsistanya. Pada tahun 1980, pecah perang antara Iran dengan negara tetangganya, yakni Irak. Irak pada waktu itu didukung oleh Amerika Serikat. Iran menyadari bahwa mereka belum mampu untuk melakukan pengembangan alutsista di level pesawat tempur atau rudal. Maka, Iran mengambil langkah untuk memfokuskan pengembangan alutsista di bidang yang relatif murah dan memiliki resiko kegagalan yang rendah. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak atau UAV. Pesawat tanpa awak atau drone memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya desain yang sederhana, relatif murah, dan bisa menggunakan mesin pendorong yang tersedia secara komersil. Ukuran yang relatif kecil dan bahan yang sebagian non-logam membuat UAV sulit untuk dideteksi oleh radar. Namun, tentu banyak juga kelemahannya. Misalnya, kecepatan yang rendah, daya angkut senjata yang minim, dan pada masa itu, jarak jangkau yang sangat terbatas. Namun, jika digunakan secara tepat, karakter pesawat tanpa awak seperti di atas mampu memberikan keuntungan yang besar dalam pertempuran. Pengembangan drone Iran mulai dilakukan pada saat Perang Iran-Irak yang berlangsung hingga tahun 1988. Pada tahun 1985, Iran mendirikan perusahaan industri penerbangan Quds. Industri tersebut pada tahun yang sama menghasilkan drone pertama buatan Iran yang diberi nama Mohajer 1. Mohajer 1 merupakan drone pengintai yang dilengkapi dengan kamera. Namun, kamera yang digunakan masih berupa kamera dengan roll film. Drone ini digunakan untuk memantau posisi dan pergerakan pasukan Irak di perbatasan Iran-Irak. Drone Mohajer terus di-upgrade dan dikembangkan. Mohajer 2 muncul pada tahun 1996 dengan daya jangkau yang lebih jauh, yakni 50 km dan durasi terbang 1,5 jam. Drone ini pernah juga dicoba dipasangi peluncur RPG. Versi terbaru dari drone Mohajer adalah Mohajer 6 yang diperkenalkan tahun 2017. Mohajer 6 selain untuk misi pengintaian juga sudah dipersenjatai. Tersedia 4 slot di bawah sayap untuk memasang senjata baik bom maupun rudal. Mohajer 6 diklaim memiliki radius operasional 2.400 km dan durasi terbang 12 jam. Selain Mohajer, drone Iran yang dikembangkan semasa perang Iran-Irak adalah Ababil. Ababil 1 mulai diproduksi tahun 1986. Jika Mohajer pada masa awal diperuntukkan sebagai drone intai, maka Ababil didesain sebagai loitering munition atau drone kamikaze. Ababil 1 mengalami upgrade menjadi Ababil 2 tahun 1990 dan Ababil 3 pada tahun 2000-an.
Ababil 3 upgrade tetap digunakan hingga saat ini. Namun, Ababil 3 merupakan drone pengintai, sedangkan Ababil 1 dan 2 adalah drone bunuh diri. Pada tahun 2010, Iran memperkenalkan drone bermesin turbojet yang diberi nama Karar. Karar aslinya adalah drone target untuk latihan penembakan sistem pertahanan udara. Namun, Karar bisa juga dipersenjatai dengan bom dan misil. Tahun 2012, Iran memamerkan drone militer terbaru yang bernama Shahed 129. Drone ini merupakan MEAL UCAV atau Medium Altitude Long Endurance Unmanned Combat Aerial Vehicle. Drone ini memiliki durasi terbang hingga 24 jam dan radius tempur 1.700 km. Dari bentuk fisik, terutama Shahed 129 generasi kedua sangat mirip dengan MQ-1 Predator buatan Amerika. Selain Shahed 129, terdapat juga Shahed 136. Meskipun sama-sama bernama Shahed, namun bentuk dan fungsinya sangat berbeda. Shahed 136 merupakan loitering munition atau drone bunuh diri, sering disebut juga sebagai drone kamikaze. Shahed 136 ini diduga kuat digunakan oleh Rusia untuk menggempur target-target di Ukraina. Oleh Rusia, Shahed 136 di-rebranding dengan nama Kiran 2. Meskipun demikian, baik Rusia maupun Iran secara resmi menyangkal hal ini. Rusia mengaku bahwa Kiran 2 adalah drone produksi dalam negeri Rusia. Namun, dari reruntuhan drone yang ditemukan, indikasi sangat kuat bahwa Kiran 2 sejatinya adalah Shahed 136. Shahed 136 berbobot 200 kg dan memiliki jangkauan maksimum 2.500 km. Itu berarti jarak Jakarta Maluku. Ia mampu membawa hulu ledak seberat 40 kg. Drone buatan Iran lainnya adalah Saikih yang diperkenalkan tahun 2016. Drone ini berbentuk flying wing dan sangat mirip dengan RQ-170 Sentinel milik Amerika. Selain nama-nama tadi, masih banyak drone-drone militer buatan Iran, baik itu drone intai, drone target, UAV, UCAV, maupun loitering munition. Beberapa di antaranya adalah Futros, Gaza, Hamaseh, Kaman, Khotkar, Me'raj, Zohal, Sahab, dan lain-lain. Beberapa drone Iran memiliki kemiripan dengan drone dari barat, karena memang inilah salah satu cara Iran dalam melakukan riset dan pengembangan drone dalam negerinya. Iran melakukan reverse engineering terhadap drone-drone musuh yang berhasil didapatkan, terutama adalah drone buatan Israel dan Amerika Serikat. Beberapa drone intai yang digunakan Amerika untuk memata-matai Iran berhasil ditembak jatuh atau mengalami kecelakaan. Iran mengambil drone tersebut dan menelitinya, kemudian membuat sendiri tiruannya. Di antaranya adalah drone RQ-170 Sentinel ditiru menjadi Saikih. UAV Scan Eagle buatan Boeing diciplak menjadi drone Yasir. Drone Karar dibuat dari drone target Beechcraft buatan Amerika yang didapatkan Iran sebelum revolusi. Iran juga mendapatkan drone dari sekutu-sekutunya, misalnya milisi Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon. Dari Hizbullah, Iran banyak mendapatkan drone buatan Israel. Di antaranya adalah Hermes 450 buatan Elbit sistem Israel yang kemudian di reverse engineering dan menghasilkan drone Shahed 129. Dalam proses reverse engineering tersebut, Iran diduga dibantu ahli-ahli dari Rusia dan Cina. Untuk memproduksi drone di dalam negerinya, Iran menghadapi tantangan tersendiri, mengingat negara itu dikenai berbagai sanksi dan embargo dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Segala cara dilakukan Iran untuk mendapatkan komponen-komponen dalam pembuatan drone militer. Misalnya untuk mesin, Iran awalnya menggunakan mesin Rotak 912 buatan Austria atau Limbach L550 buatan Jerman. Namun, karena embargo, Iran kesulitan mendapatkan mesin tersebut secara langsung. Langkah penyelundupan pun sempat dilakukan. Tahun 2008, 2 orang warga negara Jerman namun berasal dari Iran ditangkap karena berusaha mengirim 61 mesin Limbach L550. Untuk mengelabui bea cukai, mesin itu dilabeli sebagai mesin jet ski. Diduga, mesin itu akan digunakan sebagai mesin drone militer. Karena kesulitan tersebut, Iran beralih dengan membeli mesin Limbach L550KW buatan Cina. Kemudian, Iran juga membuat sendiri mesin di dalam negeri.
Demikian juga dengan perangkat elektronik, avionik, dan sensor. Jika komponen tersebut tersedia secara komersil, maka mudah didapatkan. Jika tidak, barang tiruan made in China menjadi solusi. Dan jika teknologi pembuatannya sudah memungkinkan untuk dikuasai, maka akan diproduksi sendiri. Dengan kesabaran, konsistensi, dan usaha keras tersebut, Iran berhasil memproduksi berbagai jenis drone militer yang patut diperhitungkan. Bahkan, saat ini, Iran disebut-sebut adalah negara yang memiliki arsenal pesawat udara tanpa awak terbanyak di Timur Tengah. Drone, meskipun tidak secepat pesawat tempur atau rudal, dalam kondisi tertentu, jika digunakan secara cerdik, mampu memberikan hasil yang lebih efektif. Contohnya adalah ketika sekawanan drone buatan Iran yang diluncurkan Houthi mampu menembus sistem pertahanan udara Patriot dan menyerang fasilitas kilang minyak Aramco milik Arab Saudi. Karakter drone yang terbang rendah dengan kecepatan lambat, serta ukurannya yang relatif kecil dan menggunakan bodi berbahan komposit, membuat rudal Patriot tidak bereaksi. Patriot memang tidak dirancang untuk target seperti itu. Sejak Perang Dingin, pengembangan sistem pertahanan udara Amerika dititikberatkan untuk menangkal ancaman udara berkecepatan tinggi dan berada di ketinggian. Misalnya, serangan rudal balistik antar benua atau pesawat tempur supersonik. Celah inilah yang dimanfaatkan negara dengan keterbatasan seperti Iran untuk bisa menyerang secara efektif menggunakan teknologi yang bisa dibilang sederhana. Kelebihan lain dari drone adalah harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan rudal balistik atau rudal jelajah. Sebagai gambaran, rudal jelajah kaliber berharga sekitar 1 juta dolar atau 15 miliar rupiah. Sedangkan drone Shahed 136 diperkirakan berharga hanya 20 hingga 50 ribu dolar atau paling mahal 750 juta rupiah. Satu rudal kaliber bisa untuk membeli 20 unit Shahed 136. Jika menembakkan satu rudal kaliber, musuh bisa menembakkan 2 atau 3 rudal pertahanan udara untuk mencegatnya, dan kemungkinan besar serangan tersebut bisa ditangkis. Namun, jika mengirimkan sekaligus 20 drone Shahed 136, musuh bisa kehabisan rudal pertahanan udara. 3 atau 4 drone akan lolos dan akhirnya menghancurkan sasaran. Menembak drone Shahed 136 dengan rudal Patriot secara biaya itu sangat tidak ekonomis. Satu buah rudal Patriot harganya sekitar 3 juta dolar atau 45 miliar rupiah. Itu ibaratnya menangkis lemparan batu dengan menggunakan laptop. Tapi tentu sasaran sejauh 1000 km dalam waktu 48 menit. Sedangkan drone Shahed 136 dengan kecepatan 185 km per jam untuk mencapai sasaran sejauh itu membutuhkan waktu 5,5 jam. Memang lazimnya seperti itu, dengan ongkir yang lebih mahal, sampainya jauh lebih cepat. Iran, dengan kendala sanksi dunia dan embargo, telah membuktikan mampu memproduksi drone militer yang efektif digunakan di medan tempur. Indonesia tidak dikenai sanksi dan embargo sebagaimana Iran, maka seharusnya Indonesia lebih leluasa dalam melakukan pengembangan teknologi pesawat terbang tanpa awak atau drone. Sampai jumpa. Rusia dilaporkan memodifikasi bom biasa menjadi bom pintar dengan menambahkan sistem UMPK atau modul terpadu untuk meluncur dan memandu. Dengan sistem berpemandu ini bisa mengarahkan bom biasa menuju target sejauh 70 km. Sangat efektif menyasar target militer dan infrastruktur kritis lainnya. Memakan biaya hanya 2 juta rubel atau sekitar 378 juta rupiah. Jauh lebih murah ketimbang misil jelajah kaliber yang digunakan Rusia saat ini seharga 95 miliar rupiah. Bom dengan sistem UMPK ini sukses membuat Ukraina ketar-ketir karena Moskow memiliki stok bom yang melimpah. Militer Ukraina melaporkan bom hasil modif Rusia ini memberikan ancaman serius bagi pasukan Ukraina karena bisa menghancurkan garis depan dan belakang pertahanan. Kiev mengakui tidak memiliki cara untuk melawannya.